lagi dengan saya Abraham. Jadi pada video kali ini saya akan mengajarkan bagaimana caranya kita mengkonfigurasi NFS. Jadi ada tiga tipe file sharing di Linux, ada FTP, Samba, dan NFS. Nah, jadi pada video kali ini saya akan mengajarkan cara mengkonfigurasi NFS. Oke? Yang pertama-tama adalah kita masuk ke VirtualBox. Di sini saya masih menggunakan mesin kemarin yang ASAT Debian. Saya menggunakan dua mesin, yaitu Ubuntu yang yang pernah saya konfigurasi kemarin, dan Debian. Nah, sebelum masuk, pertama-tama kalian harus men-setting yang namanya networknya dulu. Setting network. Nah, di sini saya menggunakan dua adapter ya. Yang pertama untuk NAT sebagai internetnya untuk menginstal paketnya. Yang kedua adalah host only. Nah, kalian pasti sudah tahu host only ini apa. Host only ini adalah adapter bawaan dari VirtualBox itu sendiri. Oke. Kenapa tidak pakai adapter? Bagi yang tidak memiliki adapter, ini bisa menjadi solusi untuk belajar. Oke. Sama dengan ASAT Abraham atau mesin kedua, kita setting untuk networknya, sama-sama kita beri di host only adapter. Oke. Oke. Nah, saat kita mulai untuk mesinnya. Oke, kita masuk dulu untuk ke mesin Debiannya. Kita juga masuk untuk mesin Ubuntunya. Nah, jadi kita menggunakan analogi seperti ini. Ya, jadi bagi yang kalian nggak tahu NFS itu apa? NFS itu adalah tipe file sharing agar kita bisa berbagi file atau dokumen di dalam satu jaringan yang sama. Jadi saya akan mengajarkannya. Jadi kita kenapa membutuhkan dua mesin? Karena kita butuh yang namanya servernya dan kliennya. Jadi saya menggunakan Ubuntu sebagai servernya dan Debian sebagai kliennya. Pertama dari sisi Ubuntu atau servernya kalian install dulu namanya NFS kernel. NFS kernel server. Enter. Nah, di sisi Debian, selagi menginstal kernel server, di sini kalian install untuk NFS kliennya. Jadi nama paketnya adalah apt install NFS common. Enter. Oke, sudah terinstall ya. Nah, selanjutnya yang perlu kalian lakukan adalah dari sisi servernya, kalian harus melakukan konfigurasi terlebih dahulu. Nah, sebelum yang bilang saya tadi, kita cek dulu apakah IP dari server dan IP dari klien itu di satu jaringan yang sama. Cara ceknya kita ke IP A, kita setting dengan di Ubuntu, cara men-setting jaringannya itu dengan nano /etc/netplan 00 installer config YAML. Nah, di sini untuk endpost 8-nya atau adapter host only-nya sudah saya setting menjadi 10 10 10 10 3/28 atau prefix 28. Enter. Setelah kalian mengkonfigurasi, jangan lupa netplan
apply. Nah, ini untuk mengkonfigurasi dari untuk mengkonfigurasi IP dari Ubuntu. Nah, selanjutnya kita mengkonfigurasi IP untuk Debian. Caranya bagaimana? Nah, caranya sedikit berbeda. Dengan nano slash etc network slash interface. Nah, di sini kalian membuat seperti membuat primary network baru seperti saya tulis atau seperti saya ketik, yaitu seperti auto endpost 8. Jadi ini untuk second adapternya ya. Jadi auto endpost 8 iFast endpost inet. Nah, di sini nih yang perlu kalian perhatikan. Di sini jangan DHCP tapi statik karena kita ingin mengatur IP-nya secara manual. Di sini kalian tulis addresses, yang sebelah kiri atau servernya saya menggunakan 10.10.10.3, sebelah sini 10.10.4. Sini netmasknya saya masih sama menggunakannya, prefiksnya jangan sampai beda ya. Jadi prefiksnya di sini 28, di sini juga 28. Di sini saya tambahkan DNS servernya 888. Ini DNS Google ya. Kalau sudah selesai kalian Ctrl X, enter. Lalu untuk merestartnya itu dengan slash etc slash init .t networking restart, enter. Tunggu. Sudah, kita cek IP-A dan sudah berubah ya, 10.10.10.10.10.4/28 sesuai dengan yang kita konfigurasi tadi. Nah, selanjutnya apa? Nah, setelah kita menginstal tadi, yang pertama-tama kita melakukan konfigurasi dulu dari sisi servernya. Pertama-tama kalian buka dulu konfigurasi NFS, yaitu dari nano slash etc slash export. Nah, kalian enter. Nah, disinilah kita mengkonfigurasi agar kita bisa melakukan file sharing di satu jaringan yang sama, yaitu IP kelas A. Pertama-tama, sebelum kita melakukan konfigurasinya, kita buat dulu file di mana kita akan melakukan berbagi atau pembagian lah, saling berbagi dalam satu jaringan sama. Pertama kalian dulu buat direktori mkdir minp. Saya buat contohnya di home 1/asat. Nah, jadi kita buat satu file direktori di direktori home yang bernama asat. Enter. Kita cek di ls home. Ada asat ya, asat. Nah, selanjutnya kita ubah dulu kepemilikannya. Jadi kan kita lihat di sini slash. Nah, di sini hanya bisa root yang bisa mengedit atau user yang menggunakan atau lebih tepatnya hanya server yang bisa mengedit, mengeksekusi dan membaca. Nah, sedangkan kita ingin juga klien kita membaca. Jadi dengan melakukan chmod 777, yaitu yang bermakna kalau 4 itu kita hanya bisa writeable, 6 itu kita bisa membaca sambil menulisnya atau mengeditnya, yang 7 itu kita bisa mengeksekusinya. Jadi seperti itu. Jadi yang pertama itu usernya yang di dalam server ini, yang kedua adalah grupnya. Jadi disatukan di satu grup. Nah, yang ketiga itu adalah untuk order atau lebih tepatnya untuk klien kita gitu. Kenapa nggak pakai ini aja, tujuannya kenapa nggak dibikin writeable atau readingable aja ya, supaya tidak ada terjadinya kesalahan, agak supaya sama lah, kita hanya buat sama aja gitu sebagai contoh. Selanjutnya kita arahkan ke slash home slash asat. Nah, kita enter. Sekarang kita coba cek lagi slash home, cari home. Nah, sudah berubah ya. Yang sebelumnya direktorinya itu read, execute. Nah, sekarang sudah bisa semua ya. Write, write, read, write,
write, execute. Jadi sudah bisa semua ya. Nah, selanjutnya kita baru konfigurasi. Nano etc/export. Disinilah kita mengkonfigurasi agar bisa melakukan NFS di satu jaringan yang pertama, yang sama. Nah, pertama-tama kalian masukkan dulu direktori mana yang ingin kalian jadikan tempat untuk melakukan file sharing. Di sini yang sudah kita buat tadi di /home/asat. Nah, selanjutnya kalian tab. Nah, di sini kita konfigurasi. Kita ingin di satu jaringan sama dengan IP kelas A yang sama 10.10.10 10 10 10. Nah, ini kita kasih 0 saja ya supaya bisa di kelas A bisa saling berkomunikasi atau bisa saling sharing lah. Terus slash masukkan prefixnya yaitu 28. Lanjutnya tutup kurung buka. Nah, di sini sudah ada template-nya ya. Kalian tinggal ikuti. Jadi read, write, synchron, sync, koma, no underscore, sorry, no underscore sat 3 underscore check. Nah, sorry, check. Tutup kurung. Setelah itu kita Ctrl X, Y, Enter. Kita coba export ya. Untuk itu setelah kita mengkonfigurasi, kita restart dulu untuk ini, atau kita lebih tepatnya supaya mengkonfirmasi bahwa kita sudah melakukan konfigurasi pada NFS dengan export VTS min A. Oh sorry, ada yang ralat. Di situ ada titik. Sorry sebentar. Di koma. Sudah ya. Jadi kalau ada kesalahan juga bisa diberitahu ya. Baru kita ekspor dan berhasil. Nah, selanjutnya kita restart, lebih tepatnya kita restart NFS kita. Kernel server. Oke, sudah kita restart. Terus kita lihat apakah berhasil konfigurasi kita di show mount min E. Nah, sudah berhasil ya. Dari home asat /asat di IP kelas A 10.10.10 dari 0 sampai sesuai dengan prefixnya ya 28. Selanjutnya kita beralih ke klien kita, oke, di Debian. Kenapa nggak pakai mesin yang sama? Nah, itulah hebatnya dari segi Linux. Linux itu termasuk lumayan fleksibel. Dia bisa saling berhubungan gitu. Jadi saya akan mengajarkan dengan server atau mesin yang berbeda. Kita masuk ke bagian klien. Nah, setelah kalian install NFS Common, konfigurasi IP, kalian tes dulu apakah klien ini bisa berkomunikasi dengan IP di server. Coba ketik ping 10 10 10 3. Oke, jadi sudah bisa berkomunikasi ya. Jadi sudah ada tanggapan. Kita coba juga dari segi servernya. Oke, sudah bisa saling berkomunikasi. Nah, jadi balik lagi kita ke kliennya. Kita install, setelah kita menginstal NFS Common, saatnya kita melakukan konfigurasi selanjutnya. Pertama-tama kita buat dulu directory, make directory, nama atau tempat di mana kita akan saling bersharing. Tadi di sana di sisi server itu home. Nah, sini supaya ada pembedanya, saya menggunakan atau tempat mountingnya dengan menulis mount/asat. Nah, untuk bagian direktori utamanya yang ingin berbagi itu harus sama ya. Jadi kalau nggak sama tidak bisa karena kita mau sharingnya itu di bagian asatnya.
Benar? Nah, jangan lupa di sini tambahkan min p, enter. Kita cek ya di ls, tes. Sudah ada asat ya. Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya kita melakukan mounting agar file dari atau NFS dari server ke klien itu berjalan dengan cara mount. Kita masukkan IP-nya 10.10.10, IP server kita ya 10.10.3.2 slash. Nah, di mana kita menaruh atau di mana direktori yang ingin kita melakukan NFS tersebut. Kita di home slash asat spasi. Nah, disinilah kita memasukkan atau path-nya dari mesin klien kita, yaitu dengan mount dan asat. Enter. Berhasil. Nah, kita coba dulu ya, kita tes dulu dengan saling berkomunikasi. Kita ke cd, change directory, mount, asat, ls. Di sini kosong. Coba ya di sini juga ya kita change directory, home, ls. Nah, di sini masih kosong ya. Di sini kita coba buat. Ini kalian lihat ya di directory ini sini mount, di sini home. Nah, kita coba buat contoh satu file di touch ini atau contoh .txt. Ini sebagai contoh ya. Kita ls, ada ls min l. Ada ya. Nah, coba kita cek di sini di bagian server ls min l dan sudah berhasil. Oh, sudah berhasil ya. No body, no group. Kita lihat contoh .txt. Ini kita bisa juga chmod ya. Dari sini ini bisa saling menghubung chmod 77. Oh, sorry. Ini untuk kalau untuk file kita tidak bisa mengganti sebentar, chmod 77 file. Oh ya, sorry saya ralat. Untuk file kita tidak bisa melakukan chmod, ya ada lain. Oke, jadi kita akan lanjut saja. Setelah kalian memounting, nah kalian harus melakukan v-step sama dengan LVM sebelumnya. Kalau kalian tidak v-step, nah nanti kalau kalian melakukan reboot, konfigurasinya sebelumnya atau mounting dari bagi sisi klien itu akan hilang atau tidak bisa berkomunikasi lagi. Restart ulang lah. Sorry, restart. Nah, jadi caranya dengan nano /etc /v start. Jadi kita konfigurasi di sini. Sebelumnya kalian bisa cek dengan df min h. Nah, untuk masuknya di sini kalian mengikuti sesuai dengan konfigurasi ini ya, 10 home asat, mount asat. Nah, jadi seperti ini. 10 asat spasi. Nah, di sini tempat atau tujuan kita melakukan mountingnya ya. Ya, atau lebih tepatnya untuk bagian kliennya kita slash mount, kita tap aja slash mount slash asat tab mount asat. Kita masukkan tipe filenya atau tipe sistemnya tadi. Karena kita menggunakan NFS, jadi kita taruh NFS. Kalau sebelumnya LVM kita menggunakan ext4, di sini kita menggunakan NFS. Kalian tap lagi, sini default, tab 0, tab 0. Nah, jadi sama seperti konfigurasi sebelumnya ya. Di sini menggunakan default 000. Ctrl X, Y, enter. Kita cek dengan di f-nya. Sorry, di f-h.
Ada ya. Nah, coba kita reboot apakah masih ada mounting kita. Kalau masih ada berarti berhasil. Oke, kita masuk dulu root, password, kita df, minha, dan berhasil. Nah, sini sudah masuk ya, tidak hilang lah atau tidak menghilang kalau ketika kita melakukan reboot. Jadi NFS kita sudah berhasil. Oke, itu mungkin sekian video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf.